Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Ramdhani, NPM 21131191069. Video ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampunya, yaitu Bapak Muhammad Nurdin Abdul Muhaimin. Nah, di sini tugasnya yaitu menjelaskan tentang CRUD untuk mengelola data karyawan. Nah, yang pertama, buat terlebih dahulu model ya, atau database dengan cara PHP Artisan make model employees. Nah, di sini saya sudah buat employees-nya. Kemudian kita bisa lihat juga di bagian database, kemudian migration. Nah, dan di sini ada create employee. Nah, ini kita buka. Ini kita juga buka. Nah, ini bagian-bagian untuk database ya. Nah, ini field-nya. Di sini ada MID, employee name, position, dan lain-lain. Setelah membuat model atau database, kita langsung membuat controller, yaitu dengan cara PHP Artisan make controller dengan nama employees. Nah, kita lihat di bagian HTTP, kemudian controller. Nah, di sini saya sudah membuat employee controller. Nah, ini sudah dibuatkan secara otomatis function. Nah, ini ada function index, ada create, kemudian ada store, kemudian ada show, dan lain-lain. Nah, controller ini akan menerima return atau nilai balik atau yang dikembalikan ke bagian view. Nah, berarti controller ini akan mengembalikan ke bagian view. Nah, di sini kita resource, di bagian resource kita klik, kemudian ada views. Nah, kemudian saya sudah buat file employees. Kita langsung buka. Nah, ini semua ini adalah bagian dari employees controller. Nah, jadi dia akan mereturn atau nilai balik ke bagian views ini. Nah, ada create ini berarti dia masuk ke bagian controller yang function create. Nah, berarti yang function create ini. Nah, seperti ini. Kemudian ada edit, berarti dia masuknya ke employee controller edit. Nah, yang seperti ini. Kemudian juga ada show untuk melihat tampilannya, yaitu kita bisa lihat di bagian index. Nah, di bagian index ini kita bisa langsung melihat seperti tabel-tabel yang sudah terhubung ke database atau controller. Nah, ini sekarang kita bisa lihat di sini ada MID, name, position, email, seperti itu. Kemudian sebelum itu kita harus setting di bagian root. Nah, di bagian root terus ke web PHP. Nah, kita harus buat root terlebih dahulu, yang dimana root ini
kita langsung ke resource, kemudian kita langsung arahkan ke employee controller. Berarti kita mengarah ke employee controller ini. Nah, jika sudah, kita langsung bisa lihat hasilnya di web browser. Nah, ini hasilnya. Nah, berarti tampilan ini itu berarti ada di bagian index. Nah, di bagian index, sedangkan edit, create, and show berarti ada di bagian sini, button ini. Ini add berarti create. Kita langsung coba saja. Di sini sudah ada data-data karyawannya. Kita langsung misal mau menambahkan karyawan baru. Kita tekan add employee. Kemudian kita langsung isi employee ID-nya. Untuk posisinya misalkan kemudian untuk nomor teleponnya kita isi misal namanya jika sudah diisi semua, kita langsung tekan klik save. Nah, jika sudah maka ini akan bertambah ya data karyawannya. Kemudian misalkan untuk melihat detail karyawan, kita bisa langsung menekan tombol show. Nah, di sini akan terlihat karyawan dan detail karyawan. Kemudian tekan back untuk kembali. Jika kita ingin mengubah data karyawan, kita bisa langsung menekan tombol edit, yaitu untuk mengubah data karyawan. Misalkan di sini saya ganti posisinya menjadi marketing misalnya. Kita langsung tekan tombol update. Nah, maka secara otomatis yang tadinya manajer jadi marketing gitu. Nah, kemudian kita juga bisa menghapus data karyawan dengan cara tentu saja dengan menekan tombol delete. Nah, kemudian ada alert yang berisikan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Nah, berarti ya tekan OK. Nah, berarti nanti ini berarti sudah berhasil dihapus ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai pengelolaan data karyawan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.